Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Salawat yang selamat perbaiki sifat perbaik, baca salawat perbaiki suat semakin suat kita baiki syurga kehidupan kita akan lebih takbir Allahu Akbar. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa sallallahu wa barik alaihi wa sahbihi. Ajar ya kamu ya. Kau kurang ajar. Kamu siapa? Saya Umi Fatimah. Oh, Anda Umi. Iya. Umi waras. Waras. Gak waras kamu. Waras, kamu yang nggak waras. Siapa? Saya pacarnya. Oh, pacarnya siapa kamu? Ya. Saya Alek. Oh, Anda Alek. Nah. Pak, jahat kamu. Dia punya suami, Pak. Iya, pacar punya suami sih, punya suami. Itu suaminya Umi. Kenapa kamu jahat? Itu suami ditaruh di kandang ayam, diikat sampai dibakar. Maksudnya apa? Ya biarkan saja. Kok biarin? Ada apa dengan suami? Biarin. Dia mau mati, mau apa? Dia tuh tidak menafkahi saya lahir batin. Oh, nggak nafkahin. Iya, tidak memuaskan saya. Ini kenapa ini? Oh, ini pacar baru saya. Tuh, Pak, kamu edan kamu. Kamu Enggak. jahat kamu. Siapa yang edan? Pak, dia punya suami, Pak. Kamu Tahu. kamu yang bikin. Iya, itu juga memang punya suami di sana, tapi lahir batin nggak pernah menafkahi. Itu Nggak pernah kenapa kamu ditidurin. jahat ditaruh di kandang ayam? Saya Diikat. bilang dari tadi, kenapa Kamu dibikin dia itu gila. punya istri nggak pernah dinafkahin, So, nggak pernah kamu- dikasih makan, nggak pernah dikasih uang, nggak pernah ditidurin. Kalau saya ditidurin barang-barang Lah dia saya. kiai, Pak. Dia seorang kiai tokoh masyarakat di sini. Dia orang menghormati. Oke lah kiai-kiai, cuman itu yang namanya punya istri harus dikasih nafkah ya, nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir enggak, nafkah batin juga enggak. Tuh, edan semuanya dua-duanya kamu. Parah. Kamu minta maaf gak sama suami kamu nih? Tidaklah, saya tidak mau minta maaf. Kenapa kamu minta maaf? Saya tidak mau lah. Karena kamu jahat. Loh, kok saya yang jahat? Berarti kamu yang bikin dia gila. Enggak, Jangan bohong. ya. Kalau dia memang baik sama istri, dia ngasih makan, ngasih uang, ngasih nafkah lahir dan batin, ngasih ditidurin apa segalanya, saya juga nggak mungkin. Tinggalin gak dia? Ya. Tinggalin rumah ini. Kalau enggak saya cotosin kamu. Enggak, itu urusan saya berdua. Marah. Kenapa ikut campur? Tahu marah ya, saya ikut Urusan campur. kami berdua. Saya kasihan, Pak, itu kiai. Iya, kasihan sih, kasihan, tapi Kau jangan perlakukan ikut seperti campur. hewan, seperti Itu binatang. urusan saya Umi berdua. lagi nggak waras, Umi. Kamu Umi yang nggak sadar. waras. Kenapa Umi nggak pakai hijab, nggak pakai? Ah, biarin aja nggak pakai hijab. Aku mau cantik kayak wanita lain. Kan suami juga suka ngasih uang kan? Ah, tidak kasih nafkah, tidak kasih uang, tidak memuaskan segalanya. Makanya aku lepas hijab. Tahu? Dan Kalau saya akan ngasih nafkah, cotos mau kamu. Cak, cetas. ya. Keluar, Pak. Kita buat perhitungan. Oh, ayo berantem. Edan.
Dasar edan kamu, Pak. Kamu yang edan. Hah? Kenapa? Edan aja. Kamu Kamu tadi saya perhatikan itu kamu saya- jangan ganggu rumah tangga orang, Pak. Dia kiai, dia istrinya kiai. Kamu jahat, itu anaknya juga. Sudah dibilangin dari Kamu tadi ya. sekongkol. Dia itu punya suami, saya udah tahu dari awal. Kalau kamu mencintai Karena dia dia, lahir dan batin. kalau kamu mencintai dia, tolong dengan cara-cara yang baik. Dia masih punya suami. Itu suaminya kamu tega, kamu dibikin seperti itu, gila. Dibikin Tapi dia gimana rasanya yang tepat bagi saya? Sebaliknya. setan dasar. Tahu setan? Hah? Dia sama-sama mau sama saya. Ya kalau nggak kamu gendam, kalau nggak kamu pelet, kamu rusak rumah tangga, nggak mungkin dia seperti itu, kesurupan setan. Gila kamu, Pak. Tapi enggak dia bawain. Nggak ada apa-apain, nggak ada apa-apain. Apa dia lengket kayak itu sering ditumpak-tumpakin. Kamunya lengket-lengket biasa itu. Gila aja kamu. Parah. Jangan anaknya juga kamu tumpakin tuh si Kokom. Saya enggak. Jangan bohong. Enggak. Jangan bohong. Hanya dia orangnya. Tuh, burung ngomong sama saya kamu. Saya enggak pernah, apalagi masalah psikokom. Bohong aja Yang kamu. ini hanya sekedar pacaran. Enggak pernah.
Dan kenapa kamu ikut campur kamu? Hah? Kamu nggak pulang-pulang kamu? Hah? Kenapa? Kenapa? Lah, kenapa kamu belum pulang aja? Sekarang bukan urusan kamu. Saya tidak ikhlas. Sekarang saya sudah tahu nih provokatornya. Ternyata si Alex tuh dia yang bikin itu kayak Wahab jadi seperti itu. Dan aja. Pokoknya saya nggak. Nah, kamu jangan beres. Saya juga nggak terima. Kamu nggak ada urusan sama saya. Itu si Umi kasihan kemasukan setan. Yang tadinya berhijab jadi kayak iblis semuanya. Gara-gara nih dia. Halo sahabat, semoga keberkahan dan keridhaan Allah selalu menyertai kita semua. Dan semoga Allah mudahkan setiap urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Kang Ujang Bustami kini kembali berhadapan dengan guru dukun si Randy dan juga si Alex. Jika sebelumnya Kang Ujang Bustami sudah berhasil mengetahui, jika si Alex itulah yang menjadi sosok selingkuhan dari si ibu Nyai Fatimah. Dan karena bujuk rayu serta ilmu gendamnya lah yang akhirnya membuat si istri dari Kiai Wahab itu dia menjadi sangat lengket layaknya sebuah perangko dengan amplopnya. Hingga kemudian si ibu Nyai itu dia selalu menuruti semua permintaan dan keinginan dari si Alex tersebut, termasuk memperlakukan buruk sang suaminya sendiri. Dan karena si Alex itu akhirnya berhasil Kang Ujang Bustami hajar hingga dia tepar dan terkapar serta dalam kondisi yang sudah tidak sadar, maka si guru dukun yang bernama Ki Joyoboyo ini, dia ingin membalaskan dendam para murid-muridnya tersebut. Ternyata, kata Ki Joyoboyo ini, dia memang membiarkan para murid-muridnya merebut istri dan pasangan orang lain. Hal itu dia perbolehkan, karena menurutnya, istri yang lebih dari 2 bulan tidak dinafkahi baik lahir dan batin, maka boleh mereka rebut dan pacari serta juga boleh untuk ditumpaki. Hal itu katanya untuk menyelamatkan para wanita-wanita itu dari kesepian dan penantian yang tiada henti. Dukun Aki Joyoboyo ini kemudian memberikan bukti-bukti, bahwasanya para wanita-wanita yang bersama mereka selalu tercukupi dan juga hidup berbahagia. Maka si dukun Aki Joyoboyo itu meyakini, jika apa yang dia lakukan itu adalah kebaikan yang harus senantiasa dia jaga dan juga lestarikan. Namun sikap Kang Ujang Bustami yang dianggap sudah mencampuri urusannya dan urusan para anak-anak buahnya itu, kini justru membuatnya marah dan juga tidak bisa terima. Sehingga kini si dukun Aki Joyoboyo ini dia bertekad akan menghajar Kang Ujang Bustami. Pernyataan dan jawaban si dukun Aki Joyoboyo ini benar-benar membuat Kang Ujang Bustami tak bisa mengerti. Bagaimana bisa istri yang dianggap tidak dinafkahi lebih dari 2 bulan akan disita dan direbut oleh dukun-dukun sesat ini. Sehingga, kini Kang Ujang Bustami tak akan segan lagi. Sehingga Kang Ujang Bustami juga menghajar lelaki tak tahu diri ini. Barulah setelah dukun Aki Joyoboyo ini dia tumbang, Kang Ujang Bustami segera saja membuang ilmu-ilmu hitam dan burung nakalnya tersebut. Tak hanya menangani si dukun Aki Joyoboyo saja, karena kini Kang Ujang Bustami juga membuang ilmu-ilmu hitam dan burung dari si dukun Alex ini. Karena lelaki inilah yang sudah tega membuat sang Kiai Wahab gila dan kemudian menempatkannya di kandang ayam dalam kondisi yang sangat memprihatinkan dan menyedihkan. Si dukun Alex ini pula lah yang sudah menggendam dan mempengaruhi si ibu Nyai Fatimah. Bahkan kemudian memaksa si ibu Nyai Fatimah itu melepaskan hijabnya, dengan alasan si ibu Nyai Fatimah itu dia akan tampak lebih cantik dan menggoda serta akan kelihatan lebih awet muda. Kejahatan-kejahatan si Alex ini tak bisa dengan mudah Kang Ujang Bustami maafkan, sehingga beliau pun kemudian membuat si Alex itu stroke dan tak berfungsi lagi alat kelaminnya. Semoga saja Tuhan memudahkan dan melancarkan perjuangan Kang Ujang Bustami kali ini, dalam rangka membantu sang Kiai Wahab untuk menyelamatkan istri dan anak perempuannya tersebut.
Dan semoga kedepannya Sang Kiai Wahab itu bisa kembali normal dan sehat seperti sedia kala, serta bisa kembali hidup bahagia bersama keluarganya lagi. Dan semoga Tuhan juga akan selalu memberikan Kang Ujang Bustomi kesehatan dan keselamatan dalam setiap aksi-aksi dakwahnya itu. Amin. Nundukin kepalanya. Muntahin semua setan. Muntahin. Terus. Duduk kamu sini. Terus. Biar kamu sadar. Sempak-sempaknya semua keluar. Baca istighfar. Baca istighfar. Kamu nanti minta maaf sama bapak kamu. Apa yang kamu lakukan salah. Gitu-gitu juga orang tua kamu hargai dan hormatin. Kamu harus bersyukur. Alhamdulillah kamu. Diam kamu. Membawa ibu kamu. Tundukin kepalanya, Umi. Muntahin semua setan. Biar Umi sadar. Biar Umi waras. Muntahin. Terus. Kadal-kadalnya keluarin. Terus. Terus. Baca istighfar. Nangis, minta ampunan sama Allah. Maafin aku ya Allah, dosa-dosaku selama ini ya Allah. Sini. Terus minta ampunan sama Allah. Nangis. Nggak waras Umi. Sini. Peluk tuh Umi. Peluk. Minta maaf sama Umi kamu. Maafin kakak, Kokom tuh, meleding tuh kamu. maafin kakak. Terus nanti minta maaf sama bapak kamu. Silit-silit meleding aja kamu. Parah. Jangan kayak gitu. Kamu jangan dolim sama suami kamu. Paham tidak kamu? Gak jelas. Kamu punya suami kamu? Kamu janda? Mau saya nikahin sama kameramen? Enggak. Kenapa? Kamu janda? Saya tinggal tempat ini. Nanti saya nikahin sama kameramen. Rampasan perang. Susu gede nemen. Terus sana. Sini, ayo ikut sana. Minta maaf sama suami. Mata nih.